Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pajak penghasilan pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Perkenalkan, nama saya Fenty Yulia Ayunilyas, NIM akhir 100, akan menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 25, 26, dan pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu pemotongan PPh pasal 25. Pajak penghasilan atau PPh pasal 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuan adanya jenis pajak tersebut adalah untuk meringankan beban dari wajib pajak. Hal ini mengingat kredit pajak atau pajak yang terutang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Di antaranya, pembayaran pajaknya harus dilakukan sendiri dan tidak bisa untuk diwakilkan. Konsultan Pajak Surabaya akan membantu Anda untuk memahami ketentuan pajak dengan layanan konsultasi pajak. Besaran angsuran untuk PPh pasal 25 dihitung sebesar pajak yang terutang. Angsuran dalam tahun berjalan, yaitu tahun pajak berikutnya, setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan akan dikurangi dengan pajak lainnya. Angsuran untuk besaran PPh pasal 25 tahun berjalan dengan pajak terutang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan PPh yang dipotong sesuai dengan pasal 21, di mana akan ada tambahan 20% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kemudian pasal 23 dengan tarif sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, hadiah, dan royalti, serta besar tarif 2% berdasarkan pada sewa dan penghasilan lainnya, serta imbalan jasa. Yang kedua yaitu pajak penghasilan PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, yang mana pajak tersebut boleh untuk dikreditkan sesuai dengan pasal 24. Selanjutnya dilakukan pembagian menjadi 12 atau total bulan di dalam pajak masa setahun. Materi yang kedua yaitu tentang pemotongan PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan. Selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, lalu hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan, atau dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran. Penghasilan yang kena pajak yang kedua yaitu penghasilan dari penjualan dan pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta rupiah ke atas untuk setiap jenis transaksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat yaitu penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara counted company atau special purpose company yang didirikan atau bertempatan kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima yaitu penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang, pribadi, atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Dan yang terakhir yaitu pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga diskonto dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah yang berupa yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek. Yang ketiga, berupa pajak penghasilan atau penghasilan berupa sewa tanah bangunan. Yang keempat yaitu usaha jasa konstruksi. Yang kelima yaitu pajak penghasilan atas hadiah undian. Nama saya Siti Ainur Rosidah dengan NIM akhir 138. Materi selanjutnya adalah wajib pajak PPh pasal 25, 26, dan pasal 4 ayat 2. Kewajiban wajib pajak. 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP. Yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang kelima, apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumentasi serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama, mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat keterangan pajak. Yang kelima, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, memberi kuasa kepada orang yang melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang ketujuh, meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kedelapan, mengajukan keberatan dan banding. Selanjutnya, wajib pajak pasal 25. A. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. B. Wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. C. Wajib pajak BUMN dan BUMD. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. D. Wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25
Untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penetapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan alamat domisili. Nama saya Alvina Elisa Damayanti dengan NIM akhir 125 akan melanjutkan penjelasan mengenai wajib pajak. Untuk yang selanjutnya wajib pajak PPh pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 sebagai pajak yang terkait dengan wajib pajak luar negeri atau WPLN. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, berikut ini individu atau usaha yang termasuk WPLN. Untuk yang pertama, individu yang tidak tinggal di Indonesia. Individu ini bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Yang kedua, individu yang tidak tinggal di Indonesia. Individu ini bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan. Serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa walau pengusaha digital tidak didirikan atau berada di Indonesia, tidak menjalankan usaha berdasarkan BUT, tetap termasuk ke dalam subjek pajak PPh pasal 26. Untuk yang selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 4 ayat 2. Untuk yang pertama, pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang ketiga, pajak penghasilan atas bunga obligasi. Dan yang keempat, pajak penghasilan atas hadiah undian. Yang kelima, pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Yang keenam, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Yang ketujuh, pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Dan yang kedelapan, pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Saya Desi Yulia Latifah dengan NIM akhir 113 akan mempresentasikan dengan tema tarif pajak dan penerapan PPh pasal 2, 26, dan 4 ayat 25. PPh pasal 25. A. PPh pasal 25 atas orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. B. Cara menghitung PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. C. Perhitungan PPh pasal 25 atas wajib pajak bank dan wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. D. PPh pasal 25 bagi perusahaan BUMN dan BUMD. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham. D.
dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. PPh pasal 25 bagi perusahaan masuk bursa. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan, dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23, serta pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. PPh pasal 26. 1. Penghasilan yang dibayarkan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, dan seterusnya. Tarifnya adalah 20% dikali penghasilan bruto atau tax treaty. 2. Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh WP luar negeri. Yang ketiga, penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Tarifnya adalah sama, yaitu 20% dikali perkiraan neto. Perkiraan neto sama dengan 25% dikali harga jual, sehingga tarif efektifnya adalah 20% dikali 25% dikali harga jual sama dengan 5% dikali harga jual bersifat final. 4. Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri, tarifnya adalah 20% dikali perkiraan neto. Pajak penghasilan bersifat final atau PPh pasal 4 ayat 2. 1. Bunga deposito, tabungan, dan SBI, tarifnya adalah 20%. 2. Penjualan saham di bursa efek, tarifnya adalah jika saham pendiri 0,6%, jika bukan saham pendiri 0,1%. 3. Penjualan saham milik perusahaan modal Ventura, tarifnya adalah 0,1%. 4. Hadiah undian, tarifnya adalah 25%. Yang kelima, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarifnya adalah RS dan RSS 1%, selain RS dan RSS 5%. 6. Persewaan tanah dan atau bangunan, tarifnya adalah 10%. 7. Jasa konstruksi, tarifnya memiliki kualifikasi usaha kecil 2%, tidak memiliki kualifikasi 3%, memiliki kualifikasi usaha 4%, tidak memiliki kualifikasi usaha 6%. 8. Bunga simpanan koperasi, tarifnya adalah jika sampai dengan 240.000, tarifnya adalah 0%, jika di atas 240.000, tarifnya adalah 10%. 9. Bunga obligasi, tarifnya adalah BPDN dan BUT 15%, BPLN 20% atau tarif P3B. Reksadana 2009 sampai 2010 tarifnya adalah 0%. Tahun 2011 sampai 2013 tarifnya adalah 5%. Tahun 2014 dan seterusnya tarifnya adalah 15%. 10. Dividen yang diterima orang pribadi, tarifnya adalah 10%. 11. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap, tarifnya adalah 10%. Saya Gabriel Febrianti, NIM akhir 109, akan menjelaskan tentang kasus dan pembahasan PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Yang pertama akan menjelaskan tentang PPh pasal 25, yaitu kasus PT Semilir tahun 2014 memperoleh penghasilan NTO sebesar 500 juta pajak yang telah dibayarkan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri pada tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta. Yang kedua, PPh pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain-lain sebesar 10 juta. Yang ketiga, yaitu pajak yang dibayar di luar negeri adalah 25,750 juta, di mana dari jumlah tersebut yang telah dikreditkan hanya 20 juta. Yang keempat, peredaran bruto sebesar 52 miliar pada tahun 2014. Surat pemberitahuan tahunan PPh disampaikan pada tanggal 30 April 2015. Angsuran pajak bulan Desember 2014 sebesar 3 juta. Pada bulan Agustus 2015 diterima surat keterangan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh sebesar 4 juta tahun 2015. Hitunglah besar angsuran pajak tahun 2015.
Jawabannya adalah yang pertama, angsuran bulan Januari sampai Maret 2015 sama dengan angsuran bulan akhir tahun 2014 sebesar 3 juta. Yang kedua, angsuran PPh bulan April sampai Agustus 2015 dihitung sebagai berikut. PPh terutang tahun 2014, pajak sebesar 25% dikali 500 sama dengan 125 juta. Angsuran bulan PPh pasal 25 ayat 1 tahun 2015 sebagai berikut. PPh pasal 22 sebesar 50 juta, PPh pasal 23 sebesar 10 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 20 juta ditambah sama dengan total kredit pajak sebesar 80 juta dikurangi dasar perhitungan pajak sebesar 45 juta. Besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan melalui bulan April sampai Agustus 2015 sebesar 45 juta dibagi 12 sama dengan 3.750. Yang ketiga, angsuran PPh bulan September sampai Desember 2015 sama dengan jumlah yang ada pada surat keterangan pajak sebesar 4 juta. Yang kedua, membahas tentang PPh pasal 26. Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Tarif PPh pasal 26 sebagai berikut. A. Tarif 20% final atas jumlah bruto dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait dengan penggunaan aset. Insentif berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. B. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan di Indonesia premi asuransi di luar negeri. Pembahasan. Robert, seorang warga negara asing berada di Indonesia kurang lebih 183 hari. Status menikah, mempunyai 3 orang anak, dan mendapat gaji dari PT X sebesar $1.500 dengan kurs saat itu 13.100. Hitunglah pajak yang harus dipotong. Jawabnya, penghasilan bruto gaji sebulan sama dengan 1.500 dikali 13.100 sama dengan 19.650. PPh pasal 26 terutang sama dengan 20% dikali 19.650 sama dengan 3.930. Kemudian untuk selanjutnya adalah kasus yang sering terjadi dalam PPh final pasal 4 ayat 2. Saya ambil PPh final atas persewaan tanah dan bangunan. Kesalahan pemotongan PPh sewa gedung kantor mengenakan biaya sewa, pemilik gedung juga mengenakan service charge, biaya keamanan, dan lain-lain. Perusahaan telah memotong dan menyetor atas pembayaran service charge, biaya keamanan, dan lain-lain yang merupakan bagian dari sewa gedung kantor sebagai objek pajak penghasilan PPh pasal 23. Saat ingin melapor surat pemberitahuan atau SPT masa, pembayaran tersebut seharusnya merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Pembahasan kasus kesalahan pemotongan PPh sewa gedung kantor untuk acuan pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan PP 34/2017. Sesuai pasal 2 ayat 1 PP 34/2017 atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang, pribadi atau badan dikenai PPh yang bersifat final. Selanjutnya, sesuai pasal 3 ayat 1 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong PPh, wajib dipotong PPh oleh penyewa. Tarif PPh finalnya adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 PP 34/2017.
Adapun yang dimaksud dengan jumlah bruto tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 2 PP 34/2017 yang berbunyi sebagai berikut. Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa service charge, biaya keamanan, dan lain-lain yang merupakan bagian dari sewa gedung kantor merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang wajib dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Dalam hal ini adalah perusahaan yang membayarkan service charge, biaya keamanan, dan lain-lain tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan juga barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.